Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat pagi anak-anak? Ya, kali ini Bu Rista akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai memahami ruang lingkup administrasi keuangan. Kemarin Bu Rista berhenti sampai dengan fungsi administrasi keuangan. Nah, kali ini akan saya lanjutkan tentang fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan. Fungsi yang pertama adalah fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba merupakan suatu fungsi yang berkaitan dengan laba atau keuntungan perusahaan. Laba dalam perusahaan merupakan suatu keuntungan yang diperoleh dari aktivitas operasi dalam perusahaan. Artinya, dana operasional perusahaan diusahakan dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian, fungsi investasi. Fungsi investasi dalam perusahaan merupakan fungsi yang berhubungan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas operasional dalam perusahaan. Nah, dari sini pada umumnya investasi itu terdiri dari dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu apa? Investasi jangka pendek merupakan suatu bentuk investasi yang dananya langsung dapat dicairkan dari kelebihan dana yang sifatnya sementara. Sedangkan investasi jangka panjang merupakan suatu bentuk investasi yang memiliki jangka waktu lama lebih dari 1 tahun. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Merupakan suatu bentuk investasi dengan tujuan utama membelanjakan modal. Ya, tujuan utamanya adalah membelanjakan modal. Fungsi ini berhubungan dengan produksi maupun pendukung proses produksi. Dan fungsi yang keempat adalah fungsi mencari modal. Administrasi keuangan sebagai proses terdapat dalam perusahaan, memiliki fungsi sebagai pencari dana. Fungsi pencari dana ini berkaitan dengan fungsi pembelanjaan dari usaha-usaha yang dijalankan. Selanjutnya adalah fungsi administrasi keuangan bagi instansi. Maaf, ini ada tulisan yang typo ya. Fungsi administrasi keuangan di instansi pemerintah dan pusat daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran, baik yang berhubungan dengan pemerintah pusat, daerah, BUMD, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, maupun instansi yang menggunakan modal. Administrasi dalam suatu negara merupakan suatu bentuk kekayaan negara yang berupa harta berbentuk uang. Selain itu, adanya hak-hak negara seperti hak menagih atas kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak untuk penguasaan hutan, dan sebagainya. Kemudian fungsi administrasi perpajakan, artinya administrasi keuangan dalam negara ini memiliki lebih dari 70% pendapatan pemerintah dalam APBN. Fungsi yang ketiga adalah fungsi kepabeanan, yaitu sumber pendapatan negara yang berguna untuk pembiayaan belanja negara. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi perbendaharaan. Artinya, kegiatan administrasi keuangan ini membutuhkan suatu keuntungan dalam keuangan negara. Fungsi pengawasan keuangan.
Fungsi ini melekat pada aparatur pengawas yang berkaitan dengan pihak eksternal dan pihak internal dalam instansi negara. Fungsi yang kelima adalah fungsi pengelolaan keuangan ekonomi makro dan fiskal. Pada dasarnya terdiri atas beberapa jenis. Fungsi ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi penganggaran. Fungsi ini merupakan fungsi perencanaan secara kuantitatif yang direfleksikan dalam perencanaan keuangan pemerintah untuk jangka waktu yang dituangkan dalam anggaran. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi administrasi keuangan di perusahaan. Fungsi ini memegang peranan penting dalam perusahaan. Administrasi keuangan dalam perusahaan berperan penting dalam efektivitas dan efisiensi perusahaan. Administrasi keuangan dalam perusahaan bertujuan untuk pengelolaan kebutuhan pendanaan kegiatan perusahaan. Nah, di dalam administrasi keuangan terdapat beberapa proses yang minggu kemarin sudah saya bahas, itu ada 4 ya. Melakukan pencatatan transaksi barang jasa, pencatatan transaksi keuangan, surat menyurat, kemudian ada pajak. Komponen-komponen administrasi keuangan ada banyak ya, ada 7. Komponen yang pertama adalah perencanaan keuangan. Nah, yaitu membuat perencanaan pemasukan serta pengeluaran keuangan maupun aktivitas-aktivitas lainnya untuk kurun waktu tertentu. Kemudian penganggaran keuangan. Penganggaran keuangan dalam administrasi keuangan meliputi pemasukan, pengeluaran maupun aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian dibuat detailnya dan dibuat anggaran. Pengelolaan keuangan tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah dananya bermanfaat secara maksimal. Kemudian komponen selanjutnya adalah pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan berkaitan dengan penilaian dan perbaikan sistem maupun kinerja keuangan di dalam perusahaan. Yang kelima ada penyimpanan keuangan. Bentuk penyimpanannya itu melaksanakan pengumpulan dana, kemudian menyimpannya dengan aman. Kemudian ada pencairan dana, yaitu upaya perusahaan mendapatkan dana agar segala aktivitas organisasi berjalan dengan lancar. Maaf ya, banyak tipe, mungkin Burista oleng. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan. Dalam administrasi keuangan ini berhubungan dengan pemeriksaan atau audit internal terhadap penggunaan keuangan agar penyimpangan dapat dicegah. Nah, administrasi keuangan itu ada yang mengelola, yaitu petugas administrasi keuangan. Ada 3, yang pertama adalah staf administrasi keuangan atau sekretaris. Tugasnya adalah menangani administrasi keuangan, membuat permohonan pengisian dana kas kecil yang diajukan kepada bagian keuangan atau bendahara dengan melampirkan pembukuan kas kecil bulan sebelumnya yang telah disetujui oleh pimpinan atau manajer keuangan. Selanjutnya ada bendahara atau kasir. Tugasnya apa saja? Menerima permohonan, kemudian melakukan pengisian kembali kas kecil berupa uang tunai atau cek. Dan yang ketiga adalah manajer keuangan. Tugasnya menerima, memeriksa laporan keuangan kas kecil, serta menandatangani dan menyetujui pengisian kas kecil. Kemudian, secara umum, tugas bagian administrasi keuangan ada 5. Yang pertama adalah melakukan entry jurnal, mengelola surat-surat berharga, melakukan perencanaan keuangan perusahaan,
pembayaran dan penagihan, serta menyusun laporan keuangan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas bisa langsung tanya ke Bu Rista ya. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip dalam tata kelola administrasi keuangan. Ini ada 9 prinsip. Prinsip yang pertama, akuntabilitas. Jadi proses administrasi keuangan yang akuntabel merupakan proses administrasi keuangan dalam perusahaan yang dapat menjelaskan keseluruhan dana, peralatan, dan kewenangan yang telah diberikan. Kalian pasti sering mendengar kata akuntabel kayak gitu. 3 hal pokok yang harus kalian ketahui untuk menjadi syarat terbangunnya akuntabilitas itu apa? Yang pertama, proses keuangannya itu harus transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang kedua, disusunnya standar kinerja dalam perusahaan yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Yang ketiga, adanya partisipasi untuk dapat saling menciptakan pelayanan yang baik dalam perusahaan. Yang kedua, ada prinsip transparan. Nah, prinsip ini bersifat terbuka. Artinya, keterbukaan dalam mengelola keuangan dalam perusahaan. Nah, yang ketiga, prinsip konsistensi, artinya tidak menyimpang dari jalur yang telah ditentukan. Jadi teratur dari waktu ke waktu. Prinsip yang keempat adalah prinsip efektivitas. Sistem administrasi keuangan dalam perusahaan disebut efektif apabila apa? Apabila kegiatan yang dilakukan dalam mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Kemudian prinsip efisiensi. Efisiensi berarti perbandingan antara masukan dengan keluaran. Prinsip efisiensi dapat dilihat dari 2 hasil, yaitu berdasarkan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, serta berdasarkan segi hasil. Prinsip yang keenam adalah integritas. Kegiatan tata kelolaan keuangan dalam perusahaan harus dilakukan dengan memegang prinsip kejujuran dan sesuai dengan realitas atau kenyataan. Nah, ini integritasnya harus tinggi, tingkat kejujurannya kalian harus tinggi kalau kalian menjadi seorang petugas administrasi keuangan. Jangan sampai kalian melihat uang banyak, kemudian kalian tergoda untuk memakainya untuk keperluan sendiri. Nanti jadinya korupsi. Kemudian prinsip yang ketujuh, prinsip viabilitas. Disebut juga dengan prinsip kelangsungan hidup dalam perusahaan. Prinsip ini merupakan bentuk ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan dalam perusahaan. Prinsip yang ke-8 adalah prinsip standar akuntansi. Saat ini standar akuntansi keuangan yang umum digunakan oleh perusahaan yaitu SAK, standar akuntansi keuangan yang sudah mengadopsi IFRS. Prinsip yang ke-9 adalah prinsip pengelolaan. Prinsip ini berhubungan dengan tata kelolaan dalam perusahaan. Prinsip keuangan dalam perusahaan dapat tercermin dari sikap kehati-hatian dalam melakukan perencanaan, identifikasi resiko, dan menyusun langkah pengendalian yang sesuai dengan perusahaan. Sudah bisa dipahami tentang prinsip-prinsipnya? Materi kali ini cukup padat ya, tapi saya rasa kalian bisa memahaminya dengan mencatat kembali apa yang sudah saya jelaskan dan mereview materinya. Kalau dirasa materinya belum paham,
Silakan bisa langsung ditanyakan ke Bu Rista, jangan malu. Katanya malu itu nanti tersesat di jalan. Bu Rista akhiri materi kita kali ini. Terima kasih, cukup sekian. Kalau sudah paham semua, minggu depan kita latihan soal yuk. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia.